Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Sinta, NIM 1948201084, Prodi S1 Farmasi, kelas 3B, Universitas Perdekop Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Kimia Farmasi Kualitatif. Materi pertama yaitu tentang definisi ruang lingkup dan keterkaitan kimia farmasi dengan bidang ilmu lain. Yang pertama yaitu kimia farmasi. Nah, kimia farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa-senyawa kimia, baik dari golongan organik seperti alifatik, aromatik, alisiklik atau heterosiklik, maupun anorganik yang berhubungan dengan khasiat dan penggunaannya sebagai obat. Kemudian ada lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu senyawa aktif. Senyawa aktif adalah isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empiris telah digunakan untuk pengobatan. Yang kedua yaitu ada struktur. Struktur ini di mana menghubungkan struktur kimia dengan obat dengan cara kerjanya. Kemudian ada pengembangan rancangan obat. Kemudian ada mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia, fisika, dengan bantuan fisik. Kemudian ada yang kelima yaitu analisis obat dan uji biologis. Kemudian ada keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Kimia farmasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan beberapa bidang ilmu lain di antaranya. Yang pertama yaitu ada kimia organik. Nah, kimia organik ini mempelajari tentang sifat, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang merupakan ciri khas penentu sifat dari suatu golongan. Contoh sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain yaitu seperti asam karbosilat. Kemudian ada biokimia. Nah, biokimia ini adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan interaksi zat-zat yang terdapat di dalam makhluk hidup, misalnya seperti detanurasi protein, reaksi enzimatik. Kemudian ada farmakologi. Farmakologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan seluruh aspek mengenai obat, seperti sifat kimiawi dan fisikanya. Farmakokinetik seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat, serta farmakodinamik, terutama cara dan mekanisme kerja obat. Kemudian ada obat. Nah, obat adalah zat baik kimiawi, hewani maupun nabati dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit atau gejala-gejalanya. Berdasarkan penggolongan, berdasarkan sumbernya, obat ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama alamiah, semi-sintetik, dan sintetik murni. Nah, obat alamiah yaitu obat yang terdapat di alam. Contohnya seperti quinin pada
tanaman, minyak ikan pada hewan, serta mineral-mineral. Yang kedua yaitu adalah semi-sintetik. Nah, semi-sintetik ini yaitu obat hasil sintesis yang bahan dasarnya berasal dari bahan obat yang terdapat di alam. Contohnya seperti morfin menjadi kodein. Kemudian ada sintetik murni, yaitu sintesis obat dari bahan dasar yang tidak berkhasiat, didapatkan senyawa obat, khasiat farmakologis, contohnya obat-obat golongan antihistamin dan diuretika. Fase perjalanan obat. Yang pertama ada fase biofarmasetika. Nah, fase biofarmasetika ini adalah merupakan fase yang dipengaruhi oleh cara pembuatan obat, bentuk sediaan obat, dan zat tambahan yang digunakan. Fase selanjutnya yaitu fase farmakokinetik, merupakan proses kerja obat pada tubuh. Kemudian yang kedua ada fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik ini adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan kembali, yang termasuk dalam proses farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, dan ekskresi obat atau yang disingkat dengan ATME. Proses ATME ini nantinya menentukan kadar obat dalam tubuh. Setiap obat memiliki karakteristik ATME yang berbeda. Contohnya seperti ada obat yang hanya butuh 1 jam untuk diabsorpsi secara sempurna oleh tubuh, tapi juga ada obat yang butuh waktu berjam-jam agar bisa diabsorpsi oleh tubuh. Yang terakhir yaitu ada fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik ini menggambarkan kerja obat terhadap tubuh atau reseptor, yaitu apa efek yang ditimbulkan oleh obat terhadap tubuh tersebut. Nah, apa itu reseptor? Reseptor adalah komponen sel organisme dalam jaringan, organ tubuh, atau sel makromolekul atau enzim yang dapat berinteraksi dengan obat dan memulai kejadian biokimia yang menimbulkan efek. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi? Nah, absorpsi, pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh atau darah melalui mekanisme absorpsi. Kemudian ada distribusi. Distribusi ini adalah proses obat berada dalam cairan dan jaringan tubuh. Dibedakan menjadi 2 fase. Yang pertama ada distribusi fase pertama, yaitu terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang berfungsinya sangat baik seperti jantung, ginjal, dan otak. Kemudian ada distribusi fase kedua, yaitu jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup jaringan yang perfungsiannya tidak sebaik organ pada distribusi pertama. Kemudian ada biotransformasi, yaitu proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim, kemudian terutama terjadi di hati. Tempat lainnya adalah seperti dinding usus, ginjal, paru, dan kulit lumen kolon. Kemudian pada proses ini molekul diubah menjadi lebih polar atau lebih mudah larut dan kurang larut dalam lemak sehingga mudah diekskresikan. Kemudian yaitu ada ekskresi, rute utamanya melalui ginjal, kemudian rute lainnya melalui empedu, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. pH urin mempengaruhi ekskresi obat antara pH 4,5 sampai 8.
Terima kasih, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.